Saya di Silviani, Anda sedang menyaksikan news update Warta Kota. Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan pujian kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pujian itu ia sampaikan di sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 2 Desember 2024. Prabowo memuji langkah-langkah yang diambil Jokowi di akhir masa jabatannya sehingga membantu proses transisi pemerintahan. Saat itu Prabowo menyinggung soal ketahanan pangan dan kemampuan Jokowi mengendalikan inflasi. Langkah Jokowi itu, kata Prabowo, membuatnya lebih ringan mengawali pemerintahan RI. Saya juga menyampaikan terima kasih saya, apresiasi saya kepada Mendagri yang mengendalikan, yang ikut bantu mengendalikan pemantauan inflasi. Mendagri di mana nih Mendagri? Oh ya, terima kasih Mendagri. Ini mekanisme saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi jarang dilaksanakan di banyak negara lain ya. Sebetulnya ini harus kita rahasiakan ini cara kita mengendalikan. Coba wartawan agak bisa di-delete nggak yang tadi itu? Terima kasih. Ini suatu apa ya? Mungkin nggak diajarkan di Fakultas Ekonomi ya. Kalau soalnya bekas mantan presiden kita itu bekas wali kota, jadi ngerti bagaimana mengendalikan inflasi itu dari lapangan. Istana buka suara soal bantuan sosial dengan label bantuan Wapres Gibran yang belakangan menjadi perbincangan publik. Diketahui bantuan tersebut dibagikan oleh Gibran kepada korban terdampak banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis 28 November lalu. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Senin 2 Desember mengungkap sumber anggaran bansos yang bertuliskan bantuan Wapres Gibran. Ia menjelaskan bahwa bansos itu berasal dari anggaran dana operasional milik Wapres Gibran. Hasan Nasbi menegaskan bahwa Gibran memiliki hak untuk mengalokasikan bantuan dengan menggunakan dana tersebut. Oleh karena itu, menurut Hasan, bantuan Wapres Gibran tidak masalah. Bantuan operasional itu bisa digunakan untuk memberikan bantuan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal senada juga disampaikan Kementerian Sosial. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bantuan Wapres Gibran tak menyalahi aturan manapun. Ia pun meminta perihal bantuan tersebut tak menjadi polemik di masyarakat. Dia juga meminta publik tak perlu meributkan asal-usul bansos yang diberikan oleh Gibran, karena baginya bansos dapat diberikan oleh instansi pemerintah manapun. Polisi mengantongi bukti baru terkait kasus anak bunuh ayah kandung dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 3 Desember. Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan pihaknya telah mengamankan CCTV di sekitar lokasi kejadian pembunuhan. Tersangka yang berusia 14 tahun tega menghabisi nyawa ayahnya, inisial APW, dan neneknya, inisial RM, menggunakan pisau dapur. Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan rekaman CCTV itu diperoleh dari rumah salah satu tetangga korban. Selain itu, pihaknya juga mengamankan spray dan rambut sebagai barang bukti. Pihaknya juga mengamankan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk menikam ayah, nenek, dan ibunya. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 30 November dini hari, sekira pukul 1 dini hari. Berdasarkan kesaksian kepala sekolah dan 2 guru lainnya, pelaku tergolong siswa yang berkelakuan baik dan ramah. Nurma, seorang guru, mengatakan
Pelaku juga termasuk siswa yang berprestasi di sekolahnya. Kapolres Tabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar memberikan penjelasan terkait kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang. Irwan mengaku siap dievaluasi atas aksi bawahannya, Brigadir Robik alias R yang menembak siswa yakni Gama alias GRO hingga tewas pada Minggu 24 November. Irwan mengaku dirinya siap dievaluasi atas kasus tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam rapat di ruang Komisi 3 DPR RI pada Selasa 3 Desember. Irwan mengaku siap menerima konsekuensi apapun dari perbuatan anak buahnya. Sebelum kami menjelaskan rangkaian peristiwa ini seperti apa, kemudian langkah-langkah penanganan pada kasus penembakan ataupun excessive action ini yang dilakukan oleh anggota kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump meminta Hamas untuk membebaskan seluruh sandera sebelum dirinya dilantik pada 20 Januari 2025. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, maka bencana besar disebut akan melanda Timur Tengah. Lewat akun media sosialnya, Trump mengancam Hamas dengan hukuman yang berat, melebihi siapapun dalam sejarah Amerika Serikat. Menurutnya, militan Palestina harus bertanggung jawab atas kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Bahkan, Trump menyebut akan ada neraka yang harus dibayar Timur Tengah atas tindakan Hamas terhadap Israel. Dikutip dari Al Arabiya, Hamas menangkap lebih dari 250 orang saat menyerang Israel pada Oktober 2023 lalu. Di antara para sandera ada yang memiliki kewarganegaraan ganda Israel Amerika Serikat. Saat ini jumlah sandera yang tersisa di Gaza diprediksi masih 101 orang menurut perhitungan Israel. Sementara 105 orang dibebaskan selama gencatan senjata dan sisanya diselamatkan atau tewas. Militan Hamas bersedia membebaskan seluruh sandera asalkan Israel menarik penuh pasukannya dari Gaza. Namun syarat itu ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.